Dunia pertambangan sedang tidak baik-baik saja. Baru-baru ini sempat beredar kabar juga korupsi di sektor emas. Tapi kali ini saya akan membahas topik yang waktu itu sangat ramai dibicarakan, yaitu korupsi di sektor tambang. Sehingga tertangkapnya suami salah satu artis, yaitu Sandra Dewi. Bagaimana update saat ini? So, let's get the ball rolling. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah. Sekarang ini ada juga kan di media sosial anak-anak yang baru umurnya 2 tahun udah dikasih hadiah pesawat, bukan pesawat-pesawatan ya, pesawat beneran sama orang tuanya. Jadi memang di Indonesia kan ada yang crazy rich, ada yang memang dia mendapatkan fasilitas dari perusahaannya itu memang luar biasa besar. Penanganan kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 sampai dengan 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur kimia yang masuk ke dalam keluarga karbon golongan 14 dengan nomor atom 50 pada tabel periodik sedang menjadi sorotan kita semua. Penanganan kasus korupsi tata niaga Komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 sampai dengan 2022 oleh Kejaksaan Agung mendapatkan perhatian yang begitu heboh. Terutama pada saat Korps Adiasa tersebut menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai salah satu tersangka pada kasus yang awalnya diduga merugikan negara sekitar 271 triliun dan update saat ini sudah mencapai 300 triliun. Angka tersebut terungkap setelah Kejaksaan Agung mendapatkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat dengan BPKP. Dan sejauh ini sudah 21 orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, termasuk Harvey Muiz. Pada Rabu 27 Maret tahun 2024, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Terlihat Harvey Muiz CS mengenakan rompi tahanan yang berwarna pink atau merah muda. By the way, ada yang tahu nggak kenapa Harvey Muiz CS itu menggunakan rompi berwarna pink, bukan rompi berwarna orange yang seperti biasa kita lihat? Nah, sedikit saya jelasin ya, kenapa Harvey Muiz CS menggunakan rompi berwarna pink. Itu dikarenakan Harvey Muiz CS atau kasus Timah ini diungkap atau diusut oleh Kejaksaan Agung, bukan KPK. Terkait penggunaan rompi untuk tersangka Kejagung, hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Agung nomor per 005-A JA-03-03-2013 tentang SOP pengawalan dan pengamanan tahanan dalam pasal 10 poin A, B, C, dan D. Jadi gini, di Kejaksaan Agung terdapat 2 jenis rompi tahanan. Nah, untuk pidana khusus, mereka dikenakan rompi berwarna pink. Sedangkan untuk tahanan umum dikenakan rompi berwarna merah. Sedangkan rompi orange lebih familiar dipakai oleh koruptor yang berstatus tahanan KPK. Nah, di sisi lain, tahanan yang sudah mendapatkan putusan hukum juga menggunakan baju orange. Tujuannya ialah untuk mempermudah sipir dalam melakukan identifikasi. Ya, tujuannya untuk mempermudah sipir untuk mengenali tahanan yang kabur. Jadi teman-teman, para tersangka kasus korupsi Timah ini adalah tahanan Kejaksaan Agung, bukan KPK. Pertanyaannya, apa sih bedanya kasus yang diusut oleh Kejaksaan Agung dengan kasus yang diusut oleh KPK? Kasus-kasus yang diusut oleh KPK ialah melalui OTT atau operasi tangkap tangan. Sedangkan perkara yang diusut oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau yang disingkat dengan Jampitsus. Biasanya, kasus yang diusut oleh Kejaksaan Agung atau Jampitsus menggunakan metode case building atau pengembangan kasus. Biasanya, dalam perkara yang diusut oleh case building, pasal yang dikenakan memiliki ancaman hukum yang lebih ngeri.
dibandingkan dengan perkara-perkara yang bersifat suap-menyuap. Ancaman hukumnya bisa seumur hidup penjara atau bahkan hukuman mati, tapi dengan syarat dan kondisi tertentu. Nah, begitu teman-teman. Apabila ada tambahan ataupun koreksi, silahkan komen di bawah. Sekarang kita kembali lagi ke kasusnya. Before we dive in, saya sedikit ingin flashback bagaimana perjalanan terungkapnya kasus ini, agar kita semua agak sedikit nyambung lagi. Soalnya berita ini sudah agak redup ya. Ya, takutnya ada yang udah lupa-lupa gitu ya kan. Oke, Februari tahun 2024, Kejagung menetapkan 5 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Nah, salah satu dari 5 tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, yaitu Mukhtar Rizal Pahlevi Tabrani. Kemudian pemeriksaan terus berlanjut. Lebih dari 140 orang diperiksa oleh Kejagung untuk mengungkap kasus ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ditemukan, jumlah tersangka yang tadinya 5 orang bertambah menjadi 16 orang. Dan itu telah termasuk Harvey Muiz, Helena Lim, dan semua teman-temannya. Kemudian, pada 29 April tahun 2024, tersangka bertambah 5 orang lagi, sehingga totalnya menjadi 21 orang. Wih, nambah-nambah terus nih. Bakal nambah lagi nggak ya? Saya akan mencoba menyebutkan nama-nama tersangka pokok pada kasus dugaan korupsi timah ini. Saya kutip dari situs detik.com. Yang pertama, kita mulai dari Suwito Gunawan. Beliau adalah komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkal Pinang, area Bangka Belitung. Kemudian, MB Gunawan adalah direktur di PT SIP tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada Amron, selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP. Kemudian, yang keempat ada Hasanji, selaku direktur utama CV VIP. Yang kelima ada Kuang Yung alias Buyung, selaku mantan komisaris CV VIP tersebut. Kemudian yang keenam ada Ahmad Albani, selaku manajer operasional tambang CV VIP juga. Kemudian tersangka yang ketujuh adalah Robert Indarto, selaku direktur utama PT SBS. Yang kedelapan ada Rosalina, selaku general manager PT TIN. Yang kesembilan ada Suparta, selaku direktur utama PT RBT. Kemudian yang ke-10 ada Reza Andriansyah, selaku direktur pengembangan usaha PT RBT. Kemudian tersangka yang ke-11 adalah Mukhtar Reza Pahlevi Tabrani, selaku mantan direktur PT Timah Indonesia. Kemudian lanjut ke anak buahnya yaitu Emil R. Mindra, selaku direktur keuangan PT Timah dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Kemudian disambut oleh Alwi Akbar, selaku mantan direktur operasional dan mantan direktur pengembangan usaha PT Timah. Kemudian tersangka yang ke-14 yaitu Helena Lim. Ya, pasti kenal ya semua ya. Crazy Rick Pantai Indah Kapuk, selaku manajer PT QSA. Dan tersangka yang ke-15 tidak lain dan tidak bukan adalah Harvey Muiz, selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Kemudian ada Henry Lee selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN. Dan yang ke-17 adalah Fandi Lee selaku marketing PT TIN sekaligus adik Henry Lee. Dan yang ke-8 ada Suranto Wibowo selaku kepala dinas ESDM Bangka Belitung tahun 2015 sampai dengan 2019. Dan yang ke-19 adalah Rusbani selaku PLT kepala dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019. Dan tersangka yang ke-20 adalah Amir Syahbana selaku PLT kepala dinas ESDM Bangka Belitung. Dan yang terakhir adalah Bambang Gatot Aryono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015 sampai dengan 2022. Dan ada satu lagi nih, tersangka perintangan kasus ini, yaitu Tony Tamsil. Hingga saat ini Kejaksaan telah menetapkan 21 orang tersangka atas kasus ini. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi bagaimana kasus ini terungkap.
Harvey mewakili PT RBT berperan untuk menghubungi sejumlah smelter atau bisnis-bisnis peluburan timah yang terlibat dalam kasus ini. Harvey juga pernah menghubungi Mukhtar Reza Pahlavi Tabrani ketika masih aktif sebagai Direktur Utama PT Timah. Nah, maksudnya Bang Harvey berkomunikasi dengan Pak Mukhtar adalah untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan pertambangan liar yang ada di wilayah UIP PT Timah dengan modus sewa-menyewa alat peluburan timah. Kemudian Bang Harvey Muiz menghubungi smelter-smelter untuk ikut serta dalam kegiatan yang dimaksud. Saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter. Nah, sebelum menjerat Harvey, kejaksaan lebih dahulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Nah, di rumahnya ditemukan miliaran rupiah beserta perhiasan-perhiasan mewah. Rupanya, antara Harvey dan Helena Lim terdapat benang merah. Kejagung menduga Harvey Muiz meminta pada pihak-pihak smelter untuk menyisihkan keuntungan dari perbuatan kotor tersebut seolah-olah menjadi dana corporate social responsibility atau yang biasa disingkat dengan CSR. Nah, Ibu Helena inilah yang bertugas untuk memfasilitasi pengutipan dana CSR tersebut. Bener, duit nggak penting? Penting gila lo. Gak ada duit gue gimana bisa beli makanan. Tapi duit bukan segala-galanya boy. Setelah saya melakukan beberapa research, dengan angka 300 triliun ini, sepertinya ini menjadi kasus terbesar kerugian negara selama Indonesia berdiri. Tapi perlu digarisbawahi ya, ini adalah angka total kerugian negara, bukan angka yang difoya-foya oleh mereka. Nah, terkait uang yang mereka foya-foya atau mereka dapat, belum ada informasi khusus atau informasi resmi yang saya dapatkan. Nah, apabila teman-teman ada informasi tersebut, boleh dong di-share-share juga di kolom komentar. Kita diskusi bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, kasus korupsi timah ini, kalau dilihat dari sudut pandang nilai uangnya, maka akan menjadi kasus terbesar korupsi selama di Indonesia. Misalnya saja, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau yang disingkat dengan BLBI pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, potensi kerugian negara sekitar 140 triliun. Kemudian di sektor kehutanan misalnya, kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebanyak 99,2 triliun. Atau jika ditotal sekitar 104,1 triliun. Nah, sedikit saya spill, kasus ini melibatkan grup Duta Palma yang tanpa izin menggarap lahan negara pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2022. Luas lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar dan Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Kemudian kasus korupsi selanjutnya ada di sektor minyak dan gas, yaitu kasus penunjukan langsung penjualan minyak mentah bagian negara sejak 23 Mei tahun 2009 hingga 2 Desember tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus ini adalah sekitar 2,7 miliar USD atau setara dengan 35 triliun. Mereka yang dihukum dalam kasus ini antara lain adalah mantan BP Migas yaitu Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono, dan mantan Direktur PT Trans-Pasifik Petrochemical Indonesia atau TPPI Honggo Wenratno. Nah, bisa disimpulkan untuk sementara ini bahwa kasus korupsi yang bertajuk dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 menjadi kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara terbesar di Indonesia. Oke, ngomong-ngomong terkait negara penghasil timah, Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua penghasil timah terbesar setelah Cina. Menurut buklet Tambang Timah tahun 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2019, Indonesia memproduksi 78.189 ton dengan total cadangan mencapai 8.000 ton.
Provinsi Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, Bangka Belitung memiliki sumber daya timah sebesar 2,1 juta ton dengan cadangan 1,9 juta ton. Selain Bangka Belitung, daerah penghasil timah terbesar di Indonesia adalah Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Tak ayal, dengan demikian, kasus korupsi ini tak hanya berdampak kepada kerugian finansial dan lingkungan di Indonesia, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan pasar timah global. Saya kutip dari Indonesia Business Post, kasus korupsi timah yang ada di Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan gangguan pasokan timah global. Karena PT Timah adalah produsen olahan terbesar kelima di dunia, dengan output produksi 15.300 ton pada tahun 2023. Berdasarkan laporan dari International Tin Association, adapun beberapa negara yang memiliki potensi untuk menggantikan peran Indonesia sebagai pemasok timah global, yaitu China, Rusia, Australia, dan Bolivia. China saat ini adalah produsen timah terbesar di dunia, dan Australia serta Bolivia juga memiliki cadangan timah yang sangat signifikan yang dapat membantu mengisi kekosongan apabila diperlukan. Selain itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa dengan pertimbangan sumber daya timah yang terdefinisi, tingkat permintaan saat ini aja dapat didukung hingga 50 tahun ke depan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada cukup sumber daya timah di berbagai wilayah di dunia yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan global. Oke, begitulah update sementara terkait kasus korupsi timah. Nah, sekali lagi, nilai uang 300 triliun tersebut adalah jumlah nilai kerugian negara, bukan uang yang dinikmati oleh Harvey Muiz dan teman-temannya. Soalnya, uang yang dinikmati oleh Harvey Muiz beserta teman-temannya bisa saja lebih daripada 300T atau malah kurang dari 300T. Nah, angka 300 triliun itu dihitung seperti kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, ataupun keuntungan negara. Ya, kira-kira seperti itulah cara menghitung sehingga menjadi angka 300 triliun tersebut. Ya, kita berharap semoga kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia bisa diungkap sampai ke akar-akarnya. Semoga pemerintah bisa memberantas semua kasus-kasus korupsi yang ada di negara ini, sehingga dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum dan juga lembaga pemerintahan. Karena korupsi itu tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan rakyat. Jangan sampai material mengalahkan kecerdasan. Nah, sekian dulu dari saya. Jika ada tambahan, koreksi, maupun lain-lain, silahkan komen di kolom komentar. Thank you for watching and see you in next video. Oke.